Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evira Juliana. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang distribution strategis. Yang pertama, menjelaskan keunggulan dan ketidakunggulan sebuah saluran distribusi. Yang pertama, saluran langsung. Ketika produsen suatu produk melakukan transaksi secara langsung dengan pelanggan, maka tidak akan ada keterlibatan pihak perantara pemasaran. Situasi ini disebut dengan saluran langsung. Keunggulan dari saluran langsung yaitu adanya perbedaan yang jelas antara biaya produksi dan harga yang dibayar oleh pelanggan kepada produsen. Ketidakunggulannya yaitu produsen yang menggunakan saluran-saluran langsung memerlukan karyawan yang lebih banyak. Kedua, ada produsen mungkin harus menjual produknya secara kredit saat menjualnya kepada konsumen. Kedua, ada saluran satu tingkat atau one level channel. Terdapat satu perantara pemasaran di antara produsen dan konsumen dalam saluran satu tingkat ini. Kedua, ada saluran dua tingkat. Dalam saluran dua tingkat, ada beberapa produk akan melalui saluran distribusi dua tingkat atau two-level channel of distribution, di mana terdapat dua perantara pemasaran. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan optimalisasi saluran distribusi. Yang pertama, kemudahan dalam pengangkutan. Jika suatu produk dapat dengan mudah ditransportasikan, saluran distribusi kemungkinan besar melibatkan pihak perantara. Kedua, ada tingkat standarisasi. Produk-produk yang terstandarisasi memiliki kemungkinan besar untuk melibatkan perantara. Ketiga, ada pesanan melalui internet. Perusahaan yang memenuhi pesanan melalui internet cenderung menggunakan saluran langsung karena situs webnya berfungsi sebagai pengganti toko retail. Kemudian ada jenis pemenuhan pasar. Yang pertama ada distribusi intensif. Agar mencapai tingkat cukupan pasar yang tinggi ke seluruh jenis pelanggan, perusahaan dapat menggunakan distribusi intensif atau intensive distribution untuk mendistribusikan produk ke sebagian besar atau seluruh gerai yang memungkinkan. Selanjutnya ada distribusi selektif atau selective distribution, digunakan untuk mendistribusikan produk melalui gerai-gerai tertentu. Beberapa gerai memang secara sengaja dihindari. Seterusnya ada distribusi eksklusif atau exclusive distribution. Distribusi eksklusif hanya terdapat satu atau sedikit gerai yang digunakan. Distribusi ini merupakan bentuk distribusi selektif yang ekstrim. Kemudian ada jenis transportasi yang sering digunakan. Yang pertama yaitu ada truk. Truk pada umumnya berfungsi sebagai transportasi karena dapat menjangkau tujuan manapun di darat. Kedua ada kereta api. Kereta api bisa berfungsi untuk produk-produk berat, khususnya ketika pengiriman dan penerima memiliki lokasi yang berdekatan. Kedua ada udara, air, dan seterusnya. Kemudian proses distribusi dapat dipercepat. Yang pertama, memperlancar saluran distribusi. Banyak perusahaan saat ini mencoba untuk memperlancar saluran distribusi sehingga produk dapat sampai ke tangan pelanggan secara cepat. Kedua, ada menggunakan internet untuk distribusi. Bisnis elektronik telah memperlancar distribusi dengan memberikan informasi melalui situs web sehingga para pelanggan dapat membandingkan harga dan mutu dari berbagai produk. Ketiga, ada memadukan proses produksi dengan proses distribusi. Proses distribusi juga dapat dipercepat melalui peningkatan interaksinya pada proses produksi. Selanjutnya, menjelaskan bagaimana cara retail melayani pelanggan. Yaitu pertama, jumlah gerai. Toko retail independen atau independent retail store hanya memiliki satu gerai
sementara jaringan memiliki lebih dari satu gerai. Kemudian ada mutu layanan. Toko retail layanan penuh atau full service retail store pada umumnya menawarkan bantuan penjualan yang lebih baik kepada pelanggan dan bersedia melayani bila mana diperlukan. Yang ketiga ada keragaman produk yang ditawarkan. Toko retail khusus atau specialty retail store mengkhususkan diri pada jenis produk tertentu seperti alat-alat olahraga, fitur, atau suku cadang mobil. Yang keempat ada toko versus bukan toko. Ada 3 jenis peritel bukan toko yang paling umum, yaitu meliputi pertama, peritel melalui pos atau mail order retailer. Peritel melalui pos menerima pesanan melalui surat atau telepon. Peritel ini kemudian mengirimkan produk melalui pos. Yang kedua, ada situs web. Banyak perusahaan membuat situs web di mana pelanggan dapat memesan produk-produknya. Yang ketiga, ada mesin penjajah atau vending machine. Mesin penjajah juga menjadi semakin populer sebagai akibat dari preferensi pelanggan dan akan memudahkan. Selanjutnya, menjelaskan bagaimana cara distributor melayani produsen dan peritel. Distributor memberikan 5 jasa penting bagi produsen, yaitu pertama ada pergudangan. Distributor membeli produk dari produsen dalam jumlah besar dan menyimpan produk tersebut di gudang milik mereka. Yang kedua ada keahlian menjual. Distributor menggunakan keahlian menjual mereka ketika menjual produk kepada peritel. Yang ketiga, pengiriman kepada peritel. Distributor bertanggung jawab atas pengiriman produk ke berbagai peritel. Selanjutnya, penanggungan risiko kredit. Ketika distributor membeli produk dari produsen dan menjualnya kepada peritel secara kredit, maka biasanya distributor akan menanggung risiko kreditnya. Selanjutnya, informasi. Distributor seringkali menerima umpan balik dari peritel dan dapat memberikan informasi yang berharga kepada produsen. Distributor juga memberikan 5 jasa penting bagi peritel, yaitu juga ada pergudangan. Kedua ada promosi, ketiga ada pemanjangan, keempat ada kredit, dan kelima ada informasi. Selanjutnya, menjelaskan strategi dan potensi keuntungan dari integrasi saluran vertikal. Pertama, ada integrasi saluran vertikal oleh produsen. Produsen dapat memutuskan untuk mengintegrasikan operasi secara vertikal dengan membuat toko-toko retail. Yang kedua, integrasi saluran vertikal oleh vertikal. Seperti halnya produsen yang mempertimbangkan untuk membuat gerai retail, pihak retail juga dapat mempertimbangkan untuk menghasilkan produknya sendiri. Secara keseluruhan, perusahaan harus memperhitungkan apakah keuntungan yang diperoleh dari memproduksi pakaian sendiri akan lebih besar dari biaya-biaya tambahan yang terjadi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.